Kenapa mereka tinggalkan negeri Paman Sam? Kementerian Pendidikan China mengeluarkan peringatan kepada pelajarnya yang melanjutkan atau baru akan studi ke Amerika. Pemerintah China mewajibkan pelajar selalu hati-hati dan menjalin komunikasi. Karena AS yang mengklaim sebagai mercusuar dunia melakukan treatment khusus pada siswa China yang mendalami bidang ilmu pengetahuan, teknologi, teknik, dan matematika. Pihak perbatasan AS melecehkan dan menginterogasi sejumlah pelajar China dengan visa yang valid ketika memasuki negara itu. Beberapa ditolak masuk dan dipulangkan dengan tuduhan palsu. Misalnya, pelajar kerap diberi pertanyaan apakah orang tua mereka adalah anggota Partai Komunis China. Mereka juga ditanya apakah melakukan tugas yang ditetapkan pemerintah negara asal. Beberapa kasus deportasi pelajar China bahkan memiliki alasan yang membingungkan. Misalnya, dicurigai memiliki latar belakang militer karena menyimpan foto pelatihan militer di ponsel mereka, di perguruan tinggi, dan sebagainya. Seperti diketahui, kita sering melihat banyak wajah beretnis Asia, terutama Tionghoa, yang tersebar di berbagai universitas Amerika. Belajar bersama dengan siswa lainnya, menerima pendidikan sains barat. Karena jumlah mereka yang begitu banyak, mereka kerap menjadi sorotan. Pada saat-saat tertentu, mereka bahkan dijadikan alat tawar-menawar dalam perdebatan politik antara Partai Demokrat dan Republik di AS. Mereka adalah kelompok pelajar China yang belajar di AS. Sejak kelompok ini terbentuk, mereka mulai berkembang pesat. Tidak hanya mencetak ilmuwan top bagi China, tetapi juga untuk Amerika. Namun, siapa yang menyangka bahwa dalam kurun waktu hanya 2 tahun, jumlah mereka menurun drastis hingga 90%. Apa yang sebenarnya terjadi? Pada pertengahan abad ke-19, studi ke AS tidak sepopuler sekarang. Hal ini dikarenakan pengaruh budaya tradisional. Banyak orang cerdas tidak mau menyeberang ke negeri asing. Namun, di hadapan realitas, dinasti Qing harus mengadopsi strategi untuk belajar dari teknologi barat. Di bawah arahan jenderal dan diplomat China pada akhir dinasti Qing, Li Hongzhang, para pemuda berbakat dikirim ke Amerika. Mereka adalah kelompok pelajar China paling awal yang belajar di luar negeri. Mereka yang telah diselimuti oleh ajaran Konfusianisme mengatasi berbagai kesulitan dalam hal makanan dan kehidupan di negeri asing. Banyak dari mereka akhirnya menjadi tokoh besar di era tersebut. Setelah itu, AS memanfaatkan kompensasi dari perjanjian Boxe untuk membangun Universitas Tsinghua dan beberapa sekolah misionaris di China. Sekolah-sekolah ini menerima banyak pelajar China, mengajarkan mereka ilmu pengetahuan barat. Banyak dari mereka kemudian melanjutkan studi ke Amerika untuk pendidikan lebih lanjut. Menurut statistik, dari akhir dinasti Qing hingga awal berdirinya RRT, jumlah pelajar China yang menjejakkan kaki di tanah Amerika mencapai puluhan ribu orang. Setelah reformasi dan keterbukaan, China kembali mengalami gelombang besar pelajar yang berangkat ke luar negeri. Di antara mereka, hanya sebagian kecil yang memiliki latar belakang resmi. Sementara, sebagian besar adalah pelajar yang dibiayai secara pribadi oleh keluarga mereka. Mereka pergi ke AS dengan harapan menikmati kehidupan yang lebih maju, mendapatkan akses ke ilmu pengetahuan yang canggih, serta peluang untuk terhubung dengan dunia luar. Sebagian dari mereka setelah menyelesaikan studi kembali ke China dengan memanfaatkan perbedaan informasi antara dua superpower dan menikmati syarat-syarat yang menguntungkan di dalam negeri. Ada juga yang kemudian menjadi warga negara AS. Pada 2 dekade pertama abad ke-21, jumlah pelajar China yang belajar di Amerika mencapai lebih dari 1 juta orang. AS adalah negara yang sangat komersial. Baik pemerintah maupun masyarakatnya menempatkan bisnis sebagai prioritas utama. Bagi pelajar China yang ingin melanjutkan pendidikan, AS membuka pintu lebar-lebar
dan menawarkan pendidikan dengan harga yang sangat tinggi. Didorong oleh prinsip belajar adalah jalan terbaik. Banyak keluarga China rela berhutang besar untuk mendapatkan ijazah dari Universitas AS. Namun, setelah mendapatkan gelar sarjana, master, atau bahkan doktor, mereka baru menyadari bahwa perbedaan nilai ijazah di AS dan China sangatlah besar. Di China, pelajar dengan gelar dari Amerika bisa dengan mudah mendapatkan pekerjaan yang lebih baik dan tumbuh secara perlahan di perusahaan. Tetapi di AS, mereka lebih menekankan keterampilan praktis dan kemampuan memecahkan masalah. Hal ini membuat banyak pelajar China yang hanya bermodal uang, tetapi tidak memiliki fondasi kuat, menjadi korban. Mereka hanya menghabiskan uang untuk ijazah tanpa mendapatkan manfaat yang nyata. Namun, bagi mereka yang benar-benar berbakat, Amerika dengan senang hati menerima mereka, bahkan memberikan fasilitas yang lebih baik dibanding di China. AS adalah negara imigran. Meskipun mayoritas penduduknya adalah orang Anglo-Saxon, namun banyak imigran Asia, Afrika, dan Amerika Latin yang lalu lalang di jalan-jalan Amerika. Data AS menunjukkan pelajar China yang mendapatkan pendidikan dasar di China, baik dalam hal pemahaman maupun ketekunan, jauh melampaui pelajar negara lainnya. AS menghargai talenta mereka, tetapi juga merasa takut dengan talenta mereka, karena China telah mencapai kemajuan luar biasa di berbagai bidang. Akibatnya, AS khawatir pelajar China akan kembali dan menggunakan ilmu yang mereka peroleh untuk memperkuat China. Pada akhir tahun 2019, dunia berubah secara drastis. AS yang terkenal dengan kebebasannya menjadi salah satu negara yang paling terpukul oleh pandemi. Banyak lembaga medis runtuh dan ribuan orang meninggal setiap hari. AS tidak dapat memberikan langkah pencegahan yang efektif. Sementara China tetap teratur. Ditambah dengan berbagai perlakuan tidak adil seperti intimidasi dan pembatasan atas nama keamanan nasional AS. Akibatnya, banyak pelajar China memilih untuk kembali ke negara asal. Kesimpulannya, dalam beberapa tahun terakhir, lebih dari 1.400 ilmuwan asal China di AS memilih kembali ke negaranya. Penyebabnya adalah sejak era Presiden Donald Trump yang memberlakukan kebijakan China Initiative yang kontroversial membuat banyak ilmuwan China di Amerika menghadapi ancaman serius. Penangkapan penyelidikan tanpa dasar terhadap 250 ilmuwan terkenal China, hingga kematian secara misterius para pakar AI China semakin memperburuk situasi. Kini, pelajar dan ilmuwan yang menjadi karyawan penting di berbagai perusahaan besar AS memilih untuk pulang ke China, meninggalkan kerugian besar bagi perekonomian dan teknologi masa depan Amerika.